Matter kiranya adalah ungkapan utama saya yang saya pilih dalam mengawali pembukaan saya hari ini. Pemerintah berperan penting dalam mendorong suatu industri dengan menggunakan premis ini. Norwegia berhasil memimpin adopsi kendaraan listrik di dunia. Nah, keberhasilan Norwegia sebagai world's top selling electric vehicle market per kapita merupakan pembelajaran buat bangsa kita ini. Tingginya adopsi KBLBB di negeri tersebut menjadi berkat dukungan pemerintah di berbagai kebijakan yang pro terhadap program ini. Institusi di sini sendiri saya artikan sebagai sebuah peraturan formal atau rule of the games, utamanya kebijakan regulasi yang memang didesain sebagai skema insentif yang diharapkan dapat atau bantuan pemerintah yang diharapkan dapat menstimulasi pasar kendaraan listrik khususnya di Indonesia. Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, produksi maupun penjualan KBLBB di Indonesia belum dapat berjalan secara cepat. Sebagaimana tertera dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa percepatan program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, serta yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM. Nah, hal ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Di luar alasan keberlanjutan tertuang dalam Perpres tersebut, pengembangan KBLBB di Indonesia akan sangat beralasan dikarenakan ketersediaan bahan baku kritikal mineral untuk KBLBB yang melimpah. Kita salah satu negara yang memiliki bahan baku yang melimpah untuk ini. Hilirisasi kita akan lebih lengkap jika tercipta industri kendaraan listrik yang akan menggunakan hasil hilirisasi critical minerals dan industri baterai yang saat ini sedang kita bangun. Nah, ini akan menciptakan lapangan kerja, menciptakan teknologi baru, inovasi lain, dan juga akan meningkatkan pendapatan negara sendiri. Adopsi massal kendaraan listrik menjadi faktor krusial dalam menciptakan ambisi tersebut. Namun, adopsi massal belum dapat berjalan dengan cepat karena masih terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kendaraan listrik yang ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional, sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk bertransisi mengadopsi kendaraan listrik. Saudara sekalian, saat ini negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga kita mendorong adopsi KBLBB dengan berbagai insentif yang kita tidak menggunakan insentif, tapi menggunakan istilah bantuan negara, bantuan pemerintah, sehingga adopsi massal mulai meningkat dan negara mereka menjadi menarik untuk berinvestasi industri KBLBB. Indonesia perlu mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan insentif KBLBB agar Indonesia menjadi tempat yang menarik juga untuk produsen KBLBB. Jika program insentif berjalan dengan lancar dan adopsi massal terjadi, industri dalam negeri KBLBB terbentuk dan harga KBLBB akan lebih terjangkau ke depannya ini. Oleh karena itu, kami semua hadir di sini untuk membuat satu sejarah baru dengan berinisiatif menerbitkan program insentif KBLBB sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan mulai melakukannya efektif nanti di 20 Maret bulan ini, dan teknis nanti saya kira akan dijelaskan dari kementerian mengenai berapa dan sebagainya. Tapi semua saya pikir sudah sampai pada titik final, dan saya terima kasih pada semua kementerian lembaga yang telah membantu atau bekerja sama untuk memecahkan masalah yang kelihatan sulit, tapi sebenarnya menurut saya tidak sulit-sulit amat. Tapi sekarang kita sudah satu, sehingga pada hari ini kita bisa memberikan pengumuman itu. Saya minta Menteri Perindustrian untuk menambahkan. Terima kasih banyak Pak Menko. Selamat sore para pejabat eselon 1, para pendamping, khususnya teman-teman media.
saya menyampaikan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Saya tidak akan terlalu membahas terlalu teknis. Jadi kami dari Kementerian Perindustrian sudah memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan berkaitan dengan program bantuan pemerintah untuk pengembangan ekosistem industri EV di Indonesia, termasuk belanja atau pembelian dari motor, mobil, maupun bus berbasis listrik. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Menko, manfaat yang luar biasa besar. Apabila kita bisa segera melakukan percepatan, ini momentum yang paling baik. Kita kejar-kejaran dengan negara yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, salah satunya Thailand. Pak Presiden sudah memberikan arahan, apa yang diberikan Thailand, kita harus juga bisa memberikan, kalau perlu berikan lebih dari apa yang sudah bisa diberikan Thailand. Ini semua adalah untuk bisa mengejar investasi dari produsen-produsen EV masuk ke Indonesia. Manfaatnya begitu banyak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko. Untuk usulan program di tahun 2023 tahun ini, kita juga melihat realistis dari penyerapan market. Ya. Kita juga melihat kapasitas produksi nasional. Jadi ada beberapa hal yang kita hitung, sehingga formulasinya kami sudah selesaikan dan sudah kami kirim usulannya kepada Kementerian Keuangan, di mana kami pada tahun 2023 mengusulkan pemberian bantuan pemerintah terhadap pembelian sepeda motor EV itu sebesar atau sebanyak 200.000 unit motor EV sampai dengan Desember 2023. Sementara untuk kendaraan roda 4, mobil, di mana kita semua ketahui bahwa sekarang ada 2 produsen, Hyundai Ioniq 5 dengan juga Wuling. Itu kami usulkan untuk sejumlah 35.900 unit kendaraan diberikan bantuan pemerintah sampai Desember 2023. Dan untuk bus kami usulkan sejumlah 138 unit sampai Desember 2023. Kami sudah menyiapkan skema yang berkaitan dengan flow yang dimintakan, requirement yang datang dari Kementerian Keuangan, dan kami sudah memberikan skema yang melibatkan beberapa lembaga, termasuk di dalamnya adalah ada perbankan sendiri, ada produsen, ya. Tentu ada kami sendiri yang nanti akan ditunjuk sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran, dan kami sudah siap untuk itu. Verifikator, sehingga kita betul-betul memastikan bahwa yang kami berikan bantuan pemerintah terhadap belanja motor, mobil, itu orang-orang yang memang kami anggap berhak, pertama, dan kedua, tidak bisa 2 kali belanja. Ya, jadi tidak bisa satu orang yang sama dengan NIK yang sama, dia belanja 2 kali, kemudian dia jual, tidak boleh. Ya, pakai sistem itu sudah kami siapkan, ya, mudah-mudahan kami kami siap, kami sangat yakin siap. Kemudian juga yang juga kami siapkan dalam waktu dekat, ini insya Allah akan selesai dalam seminggu, yaitu pedoman umum
pedoman umum. Nah, itu yang juga diperlukan oleh Kementerian Keuangan agar bisa segera sebut saja anggaran untuk bantuan pemerintah untuk belanja electric vehicle ini bisa segera terlaksana sesuai dengan target yang tadi disampaikan oleh Pak Menko pada tanggal 20 Maret itu program ini sudah bisa jalan. Kami juga menambahkan bahwa ini semua yang disampaikan oleh Pak Menko untuk menarik investasi, banyak sekali potensi-potensi dari produsen EV ya, yang akan kita ajak masuk Indonesia. Jadi kami percaya dengan adanya program ini akan membuat mereka semakin tertarik, ya, semakin tertarik, karena pada dasarnya bantuan pemerintah untuk belanja EV ini salah satu prinsipnya adalah dia paling tidak harus mempunyai fasilitas produksi di Indonesia, dan kemudian nanti akan kami tingkatkan fasenya sampai ke TKDN. Dan ini juga dalam hitungannya dan formulasinya juga sudah kami rumuskan dan sudah kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak Menko. Terima kasih. Jadi